Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan. Saya Junpri Manulang, NIM 200205076. Kami kelompok 7 Biologi Sel, kelas 1-2, jurusan S1 Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Alfi Sapitri MPD. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Betari Angelia Sinambela. Saya dari kelompok 7 Biologi Sel kelas 1-2 Farmasi. NIM saya adalah 2205060. Dosen pembimbingnya adalah Ibu Alfi Saputri MPD. Salam sejahtera dan salam pendidikan bagi kita semua. Nama saya Putri Dalumban Gaul. NIM saya 20020509090. Salam sejahtera, salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dian Natauli Sinaga, NIM 200205065. Nama saya Yusri Lestari Sibuan, saya dari kelas 1-2 Farmasi, NIM 2205058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Elza Priska dari kelas 1-2 Farmasi, NIM 200205098. Salam sehat, salam pendidikan. Yang terhormat Ibu Alfi Sapitri MPD selaku dosen pengampu Biologi Sel. Kami akan memaparkan materi tugas yang Ibu berikan kepada kami, yaitu tentang virus, terkhusus virus corona COVID-19. Di sini kami akan memaparkan apa itu COVID-19, tanda-tanda ataupun gejala COVID-19, cara penyebarannya, perkembangan biakan COVID-19 pada tubuh manusia, dan bagaimana cara mengatasi ataupun mencegah COVID-19. Mari kita saksikan bersama. Apa itu virus corona atau COVID-19? Virus merupakan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Virus hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ciri-ciri virus pada umumnya yaitu virus bersifat aseluler, ukurannya sangat kecil sekitar 20-300 mg. Virus memiliki asam nukleat yaitu DNA atau RNA saja, dan virus termasuk makhluk hidup peralihan. Jadi, corona atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus coronavirus jenis baru yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 2 atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Pada 30 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau Novel Coronavirus 2019 nCoV. Yang kita sebut sekarang adalah COVID-19. Saya akan menjelaskan tentang paparan virus terkena COVID-19. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 setelah paparan. Gejala yang biasanya paling umum: demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum: rasa sakit tidak nyaman, dan nyeri-nyeri dimanapun, tenggorokan, diare, konjungtivitas mata merah, atau sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, gejala serius: kesulitan bernafas atau sesak, nyeri atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, bahkan menyebabkan
Sekian, terima kasih. Cara penyebaran virus corona pada tubuh manusia. Pertama, droplet. Apa itu droplet? Droplet merupakan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kedua, kontak pribadi, yaitu bersentuhan ataupun berjabat tangan. Ketiga, yaitu menyentuh benda-benda yang sudah terjangkit oleh virus corona. Cara virus corona berkembang biak dalam tubuh manusia. Saat virus corona telah masuk ke dalam tubuh, dengan cepat menuju bagian belakang tenggorokan dan hidung, virus berbentuk paku ini akan menempel sebelum mulai bekerja pada lapisan hidung dan tenggorokan yang disebut mukosa. Virus ini akan mengambil alih sel-sel di lorong hidung. Ia akan masuk ke dalam dan memprogram ulang dan hanya fokus membuat lebih banyak virus. Setelah sel tersebut menghasilkan lebih banyak virus daripada kapasitasnya, virus pun akan meledak dan menempelkan diri ke sel-sel yang berdekatan. Kemudian menggunakannya sebagai tempat untuk bereproduksi dan siklus kembali berulang. Penghancuran sel-sel di hidung dan tenggorokan akan menyebabkan batuk kering dan sakit tenggorokan. Rasa sakit yang dirasakan adalah tanda bahwa sel berada dalam keadaan kesulitan dan sedang dihancurkan. Tahap selanjutnya adalah demam. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh atau imun telah menyadari adanya benda asing di dalam tubuh. Bahan kimia yang disebut sebagai pirogen pun dilepaskan oleh sistem imun. Zat ini menginstruksikan otak untuk menaikkan suhu tubuh, menyebabkan seseorang mengalami demam tinggi, yaitu sekitar 37, derajat Celcius atau lebih. Demam membantu tubuh memicu bagian lain dari sistem kekebalan tubuh untuk mulai bekerja melawan infeksi. Tapi, karena demam merupakan penanda tidak sehat, orang mencoba untuk menurunkannya. Jika terjadi komplikasi, ada sebagian orang yang sistem imunnya tidak dapat merespon dengan cepat sehingga virus akan terus menyebar. Saat virus mengandalkan diri dan menginfeksi lebih banyak sel di dalam tubuh, ia turun menuju paru-paru, menyerang sel di paru-paru. Kondisi ini membuat orang tersebut akan mengalami sesak napas. Inilah yang menyebabkan saat virus menyerang semakin banyak, bagian paru-paru akan terjadi peradangan dan berisi dengan cairan dan nanah sehingga terjadi pneumonia. Jika paru-paru tersebut membengkak dan terisi dengan banyak cairan, pasien mungkin membutuhkan ventilator. Saat itu ada risiko kematian jika paru-paru tidak mau bekerja. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu virus corona, apa-apa saja gejala atau tanda orang yang terkena virus corona, lalu bagaimana penyebaran virus corona, dan bagaimana juga cara virus corona berkembang biak dalam tubuh manusia. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mencegah virus corona, yaitu pertama dengan mencuci tangan. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar itu? Yaitu mencuci tangan yang benar itu dengan sabun pastinya. Dan pastikan saat mencuci tangan dengan sabun itu seluruh tangan kita sudah bersih, termasuk telapak tangan, punggung tangan, kuku, sela-sela jari. Dan setelah mencuci tangan dengan sabun, kita membilasnya dengan air mengalir. Harus dengan air mengalir ya. Lalu setelah itu kita mengeringkannya dengan tisu atau handuk bersih, atau juga bisa menggunakan mesin pengering tangan. Dan selain mencuci tangan dengan sabun, kita juga bisa menggunakan yang namanya hand sanitizer dengan mengandung alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua yaitu menggunakan masker. Ada dua tipe masker yang bisa kita gunakan untuk mencegah virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh kita, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti ikan, telur, daging. Selain mengonsumsi makanan sehat dan berprotein, kita juga harus rutin berolahraga, karena olahraga juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain itu, dengan
dengan tidak merokok, tidak minum alkohol, itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang keempat yaitu menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Bagaimana cara kita menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri? Yaitu dengan tidak keluar rumah. Dan pada saat keluar rumah itu pun pastikan pada saat kebutuhan mendesak atau darurat seperti membeli kebutuhan rumah atau berobat pada saat sakit seperti itu. Dan pada saat di luar pun kita harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang-orang di sekitar kita, dan pastikan kita selalu harus menggunakan masker. Yang kelima, kita harus menjaga kebersihan kita, yaitu dengan setiap kita mengawali aktivitas kita dan setelah kita mengakhiri aktivitas kita harus mencuci tangan kita dengan sabun dan air, atau juga bisa dengan menggunakan hand sanitizer dengan mengandung alkohol minimal 60% supaya dapat lebih efektif membasmi kuman. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, sekian pemaparan kelompok 7 biologi sel kelas 1-2 S1 farmasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Membayar mahal untuk investasi kesehatan dan pendidikan tidaklah pernah sia-sia. Justru kamu sudah mempersiapkan masa depan yang indah. Kesehatan adalah kekayaan terbesar yang memberikan nikmat kebahagiaan dan juga kebugaran sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam pendidikan. Terima kasih.